Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wulan Gupita dengan NIM G00242218. Saya dari kelompok B10 dengan Aslab Bakeran. Jadi di sini saya akan mengerjakan laporan praktikum anatomi dengan topik 3 dengan judul anatomi traktus respiratorius inferior. Oke, jadi yang pertama akan kita bahas adalah trakea. Nah, trakea itu sendiri letak skeletopisnya itu ada di VC 6 sampai VTH 45. Kemudian untuk pembagiannya ada dua, yaitu trakea pars cervicalis dan trakea pars thoracalis. Nah, untuk penyusunnya itu ada 4. Yang pertama adalah cartilago trachealis, ada ligamen anulare trachealis, ada musculi trachealis, dan terakhir ada jaringan pengikat elastis. Kemudian di trakea itu ada dua bangunan penting. Yang pertama ada bifurcatiotrachea dan yang kedua ada carina. Nah, kalau bifurcatiotrachea itu adalah percabangan trakea yang akan menjadi bronchus primarius dexter et sinister dan tingginya sekitar VTH 4 atau 5. Nah, jadi itu trakea nanti kan akan bercabang menjadi dua. Nah, percabangan itulah yang namanya bifurcatio. Nah, di tengah percabangan itu nanti ada penonjolan. Nah, penonjolannya itu namanya adalah carina. Fungsinya itu sebagai reseptor batuk dan juga reseptor iritan. Untuk vaskularisasinya itu dari arteri tiroidea inferior, kemudian inervasinya itu kalau simpatis dari truncus sympathicus, kalau parasimpatis itu dari nervus vagus dan nervus laryngeus recurrens. Selanjutnya adalah bronkus. Nah, bronkus itu nanti dibagi jadi ada namanya zona konduksi dan zona respiratori. Kalau yang zona konduksi itu nanti ada namanya bronchus primarius, bronchus secundus, dan bronchus tertius. Kemudian ada juga bronchus terminalis. Nah, kalau yang respiratorius itu bronchus respiratori. Nah, di bronkus itu ada yang memiliki kartilago dan juga ada yang tidak memiliki kartilago. Kalau yang punya kartilago itu bronkus primarius, bronkus secundus, dan bronkus tertius. Kalau yang tidak ada kartilago itu bronkus terminalis dan bronkus respiratorius. Nah, untuk pengertiannya itu sendiri dari zona konduksi dan zona respirasi itu, kalau zona konduksi itu fungsinya untuk menyaring, menghangatkan, melembabkan, dan juga mengantarkan udara ke pulmo. Kalau yang respiratori itu fungsinya untuk pertukaran gas antara udara dan darah. Kalau contoh dari zona konduksi itu adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, dan bronchiolus terminalis. Kalau yang respiratorius itu contohnya ada bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, sacus alveolaris, dan alveoli. Kemudian di sini ada perbedaan dari bronchus primarius yang dexter sinister dan bronchus secundus yang dexter sinister. Kalau yang kita mulai dari yang bronchus primarius dulu ya. Kalau yang bronchus primarius dexter itu panjangnya itu ukuran panjangnya itu lebih pendek dari yang sinister. Kalau yang sinister itu lebih panjang sekitar 5-7 cm. Kalau yang dexter itu lebih pendek. Kemudian kalau untuk lebarnya, yang dexter itu lebih lebar, diameternya lebih besar daripada yang primarius itu lebih sempit. Kemudian kalau untuk posisinya yang primarius dexter itu lebih tegak atau vertikal. Itu biasanya membentuk sudut 25 derajat dengan linea mediana. Kalau yang sinister itu lebih datar atau horizontal, membentuk sudut 45 derajat dengan linea mediana. Selanjutnya untuk yang perbedaan bronchus secundus yang dexter dan sinister, kalau jumlahnya itu yang dexter ada 3 lobus. Kalau yang sinister cuma ada 2 lobus, jadi lebih banyak yang dexter. Kemudian untuk letak skeleptosisnya itu kalau yang dexter itu masuk ke hilum pulmonalis setinggi VT5. Kalau yang sinister itu masuk hilum pulmonalis setinggi VT6. Kemudian untuk penamaannya itu kalau yang dexter itu yang pertama ada bronchus secundus eparterialis dan ada bronchus secundus hyperarterialis. Kalau yang sinister itu keduanya merupakan sama-sama secundus hyperarterialis. Jadi nggak ada secundus eparterialis. Oke, yang selanjutnya ada bronchus tertius. Nah, kalau bronchus tertius itu jumlah bronchus tertiusnya tergantung pada segmen parunya. Kalau yang dexter itu ada 10 bronki, kalau yang sinister itu ada 8 atau 9 bronki. Nah, bronchus terminalis itu akan bercabang menjadi bronchiolus respiratorius atau tempat pertukaran udara pertama terjadi, kemudian ductus alveolaris, sacus alveolaris, dan berakhir sebagai alveolus.
Kemudian bronkus tertius itu bercabang menjadi bronkus yang tidak memiliki kartilago. Tiap bronkiolus akan bercabang menjadi 4 sampai 5 bronkiolus terminalis yang merupakan akhir dari sistem konduksi. Oke, lanjut ke pulmo. Nah, di pulmo itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada basis, ada apex, ada 2 fascia, dan 3 margo. Kalau basis pulmonalis itu letaknya ada di atas diafragma. Kemudian kalau yang apex pulmonalis itu letaknya ada di atas costae 1 dan masuk ke dasar leher. Kalau fascianya itu kan ada 2. Yang pertama ada fascia costalis, itu menghadap ke costae dan spatium intercostale dinding cavum thorax. Kalau yang mediastinalis itu berbatasan dengan mediastinum di anterior dan columna vertebralis di posterior. Di situ juga terdapat hilum pulmonalis yang merupakan tempat keluar masuknya struktur. Kalau margonya itu ada margo inferior, itu tepinya tajam dan memisahkan basis pulmo dengan fascia costalis. Kemudian ada margo anterior et posterior, memisahkan fascia costalis dan fascia mediastinalis. Baik, untuk yang selanjutnya ada pulmodexter. Nah, pulmodexter itu punya 3 lobus. Yang pertama ada lobus superius, itu tingginya sekitar SIC2. Kemudian ada lobus medianus, itu sekitar SIC4, dan lobus inferius itu sekitar SIC4. Nah, di situ ada bagian-bagiannya. Nah, aku akan sebutin ya. Untuk yang nomor 1 itu pada gambar yang nomor 1 itu namanya lobus superiusnya. Untuk yang nomor 2 itu ada visura horizontalis. Kemudian yang nomor 3 ada lobus medius. Yang keempat ada visura oblique, yang kelima ada lobus inferius, yang keenam ada arteri subclavia, yang ketujuh ada vena subclavia, kemudian ke-8 ada vena brachiocephalica dextra, yang 9 ada vena brachiocephalica sinistra, yang ke-10 ada vena cava superior, kemudian yang 11 ada arteri pulmonalis, yang ke-12 ada vena pulmonalis, yang ke-13 ada cor, kemudian yang 14 ada vena cava inferiornya. Kemudian yang 15 ada diafragma, yang 16 adalah vena azygos, yang ke-17 esophagus, 18 bronkus, 19 bronkus lobus superius, yang ke-20 adalah costae yang 1. Oke, yang selanjutnya adalah pulmo sinistra. Nah, pulmo sinistra itu hanya punya 2 lobus, beda sama yang dexter ada 3 lobus. Nah, untuk letaknya itu di SIC2 dan LSIC6. Jadi di sini untuk bagian-bagiannya itu ada di gambar itu, aku sebutkan untuk urut bagian-bagiannya. Dari nomor 1 itu ada visura oblique, yang kedua ada lobus inferius, kemudian yang nomor 3 ada lobus superius, yang keempat ada lingua, yang kelima ada costae 1, kemudian 6 ada bronkus, yang ke-7 ada esophagus, yang ke-8 ada aorta thoracica, yang 9 ada diafragma, yang ke-10 ada cor. Kemudian yang 11 ada vena pulmonalis, yang 12 ada arteri pulmonalis, yang ke-13 ada arcus aorta, yang 14 ada vena brachiocephalica sinistra, dan yang 15 ada arteri subclavia yang sinistra. Nah, kemudian untuk vaskularisasinya yang pulmo itu ada yang fungsional sama nutritif. Kalau yang fungsional itu dari arteri vena pulmonalis, kalau yang nutritif dari arteri vena bronchialis. Kemudian inervasinya dari plexus pulmonalis. Dan yang terakhir ada pleura. Pleura itu ada berapa lapisan? Yang pertama ada lapisan pleura parietalalis, kemudian ada pleura visceralis, dan juga cavum pleura. Kemudian untuk vaskularisasinya dari pleura itu yang pertama ada pleura parietalis itu dari pars mediastinalis, arteri pericardioprenica. Kemudian kalau yang pars diafragmatica itu arteri prenica superior dan arteri musculoprenica. Kemudian untuk yang pars costalis itu arteri intercostalis. Kemudian untuk yang pleura visceralis itu ada arteri bronchialis cabang aorta descendens par thoracis. Kalau inervasinya yang pleura parietalis itu ada pars costalis dan pars diafragmatica dan mediastinalis. Kemudian untuk pleura visceralisnya ada GVA. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.